Kalau boleh tahu perbedaan yang signifikan yang dialami sama Pak sekarang Ah, setelah masuk Islam, mm, itu perbedaan yang paling signifikan dalam hidup itu mm. apa? Em, hidup saya lebih teratur dengan sholat 5 waktu, lebih teratur. Disiplin gitu ya. Ah, belum mah ya gitu aja, kayak mengalir aja hidup sekarang tuh udah. Jadi emang sholat itu adalah suatu saat yang saya tunggu-tunggu setiap hari itu. Kayak itu kayak bener-bener istilahnya break dari rutinitas dunia kita gitu. Kita lagi mumet di kantor gitu kan. Tiba-tiba dengar azan gitu. Saatnya break. Saatnya menghadap gitu. Itu bener-bener ngasih ketenangan gitu loh. Itu waktu yang ditunggu-tunggu ya. Ini membuat break gitu. Karena kalau saya boleh jujur, banyak doa, sekarang ini banyak doa saya dijawab itu dekat-dekat waktu sholat. Iya. Jadi kadang saya sholat dulu. Setelah sholat, ini khususnya di kerjaan sih. Jadi kadang kerjaan saya kalau di bidang IT gitu, kadang-kadang suka ada klien komplain. Biasanya bukan cuma satu, dulu mah bukan cuma satu, banyak gitu. Komplain ini kenapa aplikasinya gini. Nah, sama tim saya dikerjain gitu kan. Berapa lama gitu. Dari pagi biasanya tuh. Dari pagi belum selesai, belum ketemu isunya apa gitu. Sempat pernah kena hack dulu. Server kita pernah dihack. Kita punya berapa 30 server dihack. Untungnya sempat ketahuan nih seperti itu. Terus sempat ada kerugian. Enggak sih, alhamdulillah yang itu cuma satu server yang sempat dibobol. Nah, itu mulai dari pagi itu. Pagi-pagi kita mulai ngerjain dan klien mulai komplain kan gini gimana kok ini gimana nggak jalan sampai akhirnya waktu zuhur sholat lah saya kan. Selesai sholat, ketemu jawabannya sama teman saya, Mas, anak buah saya kan, Mas nih ketemu jawabannya, caranya gini. Oke, siap laksanakan, beres. Karena waktu sholat zuhur itu saya ya benar-benar di sujud takhir tuh saya mohon, ya Allah, saya dan tim saya menghadapi masalah, tolonglah kami gitu. Dijawab kontan sama Allah, dijawab kontan saat itu juga, gitu. Iya sih, jadi kalau benar sholat itu juga saatnya kita mengadu kepada Allah gitu. Kita punya masalah apa, saatnya kita mengadu gitu. Nah, ya itu. Tadi pertanyaannya perbedaan terbesar ya. Kalau dulu di iman saya yang lama itu, saya suka merasa kalau saya berdoa, doa saya sampai nggak sih? Didengar nggak sih? Ada keraguan gitu ya. Sekarang mah udah yakin, nyampe gitu. Istilahnya nggak salah alamat mungkin. Nah, itu dia mungkin ya, gitu. Nah, sekarang kita coba bicara ke syariat mungkin apa. Ini kan perbedaannya sangat signifikan dengan keyakinan kalau yang dulu. Kalau yang dulu kan mungkin bisa nyantai-nyantai aja gitu ya, ibadah seminggu sekali bisa dibilang gitu. Ibadah prakteknya seminggu sekali. Sedangkan di Islam sendiri, ini kayaknya cukup sibuk, terus cukup banyak prakteknya gitu ya. Ya. Harus nanti ada ibadah sunnah, pagi sore, dan lain-lain itu gimana? Apakah sedikit ada memberatkan atau menjadi keraguan? Enggak. Justru karena emang saya merasa butuh dengan ibadah-ibadah itu gitu. Ya, kayak sholat duha itu saya butuh tuh. Betul. Oh iya, itu apalagi kalau urus yang namanya berkaitan dengan kerjaan, sholat duha tuh nolong banget. Jadi kayak saya kan sebelum kondisi Indonesia kayak gini sekarang, saya dulu kerja tiap minggu itu pasti 2 hari ke Jakarta, ketemu klien gitu, meeting sama klien, 2 hari di Jakarta. Pasti saya di Jakarta sempetin setiap saat saya sempetin duha dulu, sholat duha dulu.
dan emang pasti dilancarin sama Allah, dilancarin gitu. Emang bukan beban lah, wong emang saya yang butuh gitu. Ibaratnya makan emang saya butuh makan kok. Makan kan bukan beban ya. Emang saya butuh makan gitu. Bukan beban. Sholat ya, kalau cerita itu sih emang sholat yang namanya awal-awal apalagi setelah syahadat kan berarti udah fix tuh, saya udah harus menjalankan gitu. Ya, there's no turning back kan. Ya, kalau kendala sih emang awal-awal perlu diakui jujur, yang dulu namanya sholat subuh tuh susah tuh. Jujur aja saya mah dulu. Sekarang alhamdulillah sekarang udah lancar. Sekarang saya tambahin tahajud bahkan. Jadi sengaja bangun setengah jam sebelum azan subuh gitu kan, saya sempatin tahajud dulu. Jadi langsung nyambung subuh tuh gitu. Jadi ini kan emang beda sekali gitu ya praktek ibadahnya dari yang dulu sama yang sekarang gitu. Kalau mungkin sebagian orang mungkin bilangnya yang dulu lebih nyantai gitu ya, lebih iya sih sekali gitu ya. Iya. Nggak harus bangun subuh, nggak harus tiap 5 waktu sehari harus nyempetin gitu ya. Iya. Ini kan mungkin sebagian ada yang terbebani dengan hal itu gitu. Tapi kalau sendiri sih saya lihat ini sudah sebagai kebutuhan. Iya, maksudnya ini luar biasa gitu ya. Iya. Ini udah kayak makan gitu ya. Iya, emang butuh gitu, udah kayak makan minum. Emang saya butuh. Udah jelas perbedaannya sama yang dulu gitu. Iya. Karena saya yakin seringkali Allah tuh menjawabnya kan, Allah tuh suka menjawabnya tuh dengan kontan gitu. Nah, gitu. Jawaban doa saya gitu. Kayak sekarang nih lagi masalah kayak gini, lagi lockdown di Indonesia, lagi darurat Covid gitu. Nah, ini kejadiannya minggu lalu banget. Saya kan jadi saya di rumah tinggal sendirian nih, rumah saya di Pasteur sendirian. Ibu saya di adik saya. Saya sendirian ya pokoknya di rumah. Stok sembako tuh menipis tuh, sembako tuh. Jujur aja saya cerita belak-belakan aja, sembako tuh nipis tuh. Uang saya juga tipis. Tiba-tiba hari apa itu minggu lalu, Koramat nelpon. Koko, ini ada teman kita mualaf mau bagi-bagi sembako. Koko bisa tolong daftarin di kelas pengajian Koko yang aktif siapa aja termasuk Koko, didaftarin aja buat penerima. Itu tuh saya sebelum waktu sholat saya doa kepada Allah tuh, wah tolong saya menipis ini, gimana kita masih dalam darurat lagi gitu. Saya curhat lah istilahnya sama Allah, curhat gitu. Biasanya di sujud akhir tuh saya curhat tuh. Dijawab kontan, langsung ditelepon sama Koramat yang nelpon. Tanya aja nanti tuh. Nelpon, dapat pembagian sembako, dapat beras, ayam, telur. Alhamdulillah. Gitu.